Merokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia, Rokok akan menyebabkan risiko 2-5 kali lebih mungkin kejadian serangan jantung. Makanya, Indonesia merupakan satu dari 5 negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Perokok di Indonesia adalah... Nah, kalian tahu gak sih, setiap seseorang menyalakan rokok, justru dia bukan cuma membahayakan dirinya sendiri, tapi orang-orang di sekitarnya juga ikut menanggung resikonya. Nah, yang sering menanggung resikonya itu justru orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman, ataupun anak-anak. Dari penjelasan tersebut, artinya ketika seseorang merokok, dia bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi orang lain juga ikut terkena bahayanya. Dan itu sering banget loh nggak disadari. Dan yang perlu kalian tahu, perokok pasif juga punya resiko kesehatan yang serius loh. Ayo kita simak video ini. Kalian pasti bisa stop rokok. You make me sick, you piece of shit. I can't believe I ever craved you. Sold your guitar, left in my car. Now I bought something to replace you. I hate the way you say my name. Now I know your mouth ain't clean. I hate the way you act okay while I'm here burning my sheets. Nah, dari video tadi kita bisa lihat bahwa bahkan anak kecil yang tidak merokok pun bisa terkena dampaknya karena lingkungan yang ada di sekitarnya yang terpapar asap rokok. Kenapa bisa begitu? Karena asap rokok tidak langsung hilang. Asap rokok bisa menyebar di udara. Lalu, partikel berbahaya yang ada di dalamnya bisa menyebar di seluruh permukaan seperti baju, rambut, sofa, bahkan mainan anak-anak. Ini disebut sebagai terhard smoke. Residu ini bisa bertahan lama. Jadi, walaupun rokok sudah tidak dinyalakan, namun zat berbahaya ini masih tetap ada dan bisa terhirup oleh orang lain, terutama bagi anak-anak. Dan bisa berdampak bagi orang lain, rokok juga berbahaya bagi diri sendiri. Bukan cuma paru-paru, tetapi bisa mempengaruhi organ lain, termasuk organ reproduksi. Zat berbahaya yang ada pada rokok bisa mempengaruhi keseimbangan hormon dan juga kualitas sel dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat video berikut ini. Izin nambahin ya dok, dan ini penting banget buat para istri yang suaminya perokok. Kalau kita ngomong dampak merokok ke jantung, paru, kita semua udah tahu lah ya. Hari ini ayo kita bahas 3 dampak merokok pada laki-laki yang penting banget. Yang pertama, merokok dapat menurunkan kadar testosteron. Ini berarti performa seksual dan kesuburan bisa menurun juga. Yang kedua, resiko disfungsi ereksi lebih tinggi karena merokok bisa merusak lapisan pembuluh darah. Aliran darah ke penis berkurang yang bikin ereksi lebih susah dicapai. Ketiga, kualitas sperma menurun. Dari segi jumlah sperma berkurang, gerakan sperma lebih rendah, dan bentuk sperma lebih nggak normal. Ini dampaknya ke kehamilan dan kesehatan bayi.
Oh no, ternyata perempuan perokok memiliki resiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena kanker serviks dibanding perempuan non-perokok. Dan gimana dok kalau perokok pasif? Ternyata perokok pasif nih terpapar rokok meskipun bukan perokok aktif meningkatkan resiko kena kanker serviks 70% dibanding yang tidak terpapar rokok sama sekali. Jadi intinya rokok pasif maupun aktif beresiko, meskipun lebih tinggi kemungkinannya kalau perempuan itu merokok secara aktif atau secara langsung ya. Jadi untuk kalian para perempuan yang memang merokok, baik merokok yang langsung aktif dengan berbagai jenis rokok, rokok elektrik atau rokok tradisional, dan juga yang keluarganya, suaminya, anaknya, dan Anda adalah seorang ibu yang terpapar rokok walaupun pasif, hati-hati juga karena tetap beresiko kena kanker serviks. Caranya adalah hindari asap rokok di sekeliling kita. Yang kedua, tolong dong suami-suaminya, anak-anaknya, keluarga terdekatnya yang punya ibu ya atau punya istri, kasihanilah istrimu, kasihanilah ibumu, karena mungkin dari paparan asap rokok yang dipikir tidak seberapa bisa menghasilkan HPV 16-18 yang beresiko kena kanker serviks. Jadi dari berita yang ada, contoh peristiwa yang kita lihat, merokok bukan hanya tentang pilihan pribadi, namun sangat berdampak pada lingkungan sekitar kita seperti teman, keluarga, bahkan anak-anak yang sebenarnya mereka tidak punya pilihan. Dan yang membuat merokok merasa aman karena dampaknya tidak langsung terasa dari sekarang. Apalagi remaja seperti usia SMA, bahkan mereka cenderung mengabaikan. Padahal efek rokok biasanya muncul dalam jangka panjang, pelan-pelan merusak tubuh, dan baru terasa di masa depan, bahkan saat kita sudah lebih tua. Tapi kan ngerokok atau nggak ngerokok bakal tetap meninggal. Ada nggak orang yang meninggal karena merokok? Nggak ada. Sampai sekarang belum ada satu dokter pun mengatakan orang meninggal karena merokok. Otopsinya mengatakan sakit jantung, paru-paru, diabetes. Nggak ada yang mengatakan, dokter mengatakan tanda tangan otopsinya itu merokok. Nggak ada. Nah inilah yang kalau menurut saya harus kita clearkan. Lah Kementerian Kesehatan harus fair. Berapa persen sih dari aspek rokok ini yang kemudian menyangkut hasad di bidang kesehatan, mengganggu kesehatan? Kalau saya bilang kepada industri, kalau sampai kemudian lahir nanti rokok polos, nggak boleh pakai merek dan sebagainya, seperti aturannya Kementerian Kesehatan di RPP-nya itu, lawan aja. Saya izin meluruskan ya, kalau logikanya seperti ini, sama juga Pak, gak ada orang yang mati dilempar gula, tapi kan konsepnya gak begitu. Ini namanya meta-analisis Pak, jadi hasil dari banyak penelitian dikumpulin jadi satu untuk menghasilkan satu kesimpulan yang lebih solid. Yang pertama, perokok memiliki resiko hampir 2 kali lipat lebih mudah terkena stroke. Yang kedua, mantan perokok memiliki resiko 4 kali lipat lebih mudah terkena kanker paru-paru. Tapi kalau perokok aktif, resikonya jadi 8 kali lipat. Yang ketiga, perokok aktif juga memiliki resiko 4-6 kali lipat lebih besar terkena PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, 3-4 kali lebih besar terkena bronkitis kronis, 4-5 kali lebih besar terkena emfisema. Yang berikutnya, perokok juga memiliki resiko kematian 83% lebih besar daripada orang yang tidak pernah merokok sama sekali. Bahkan merokok hanya 1 batang sehari saja juga meningkatkan resiko penyakit jantung sebesar 48% dan stroke sebesar 25%. Perokok-perokok yang udah dewasa, yang cerdas, mengerti jelas kok bahwa merokok itu beresiko dan nggak defensif sampai ngeluarin statement kayak begini. Dan sekali lagi, saya percaya rokok itu pilihan. Kalau ada orang dewasa yang memilih untuk merokok, ya silahkan, itu hak Anda. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang belum bisa mengambil keputusan yang tepat? Lalu diajarkan bahwa merokok tidak menyebabkan kematian. Dijejalin dengan berbagai macam materi promosi yang nunjukin bahwa ngerokok, mau konvensional ataupun elektrik, itu keren. Apakah sepadan mengorbankan masa depan mereka untuk mempromosikan sesuatu yang jelas-jelas membahayakan kesehatan? Masih belum terlambat loh kalau kalian mau mulai berhenti merokok. Untuk lebih jelasnya, kita bisa simak video berikut ini untuk kita tahu gambaran bagaimana tubuh kita jika kita berhenti merokok.
Apa yang terjadi kalau kamu berhenti ngerokok? Nih ya, kirim aja ke satu teman kamu yang katanya mau berhenti, tapi besok terus. Aku jelasin 60 detik, siap? Hari pertama, paru-paru kamu akhirnya bisa napas tanpa merasa diserang asap tiap detik. Oksigen masuk pelan-pelan, kayak cahaya masuk lewat jendela yang selama ini kotor banget. Yes, akhirnya dibuka juga tuh jendelanya. Hari ketiga, nikotin resmi cabut, tapi badan kamu bakal nyariin dia kayak nyariin mantan toksik. Kabar baiknya otak kamu udah mulai produksi dopamin sendiri lagi, tanpa rokok, tanpa drama. Minggu pertama, kamu bakal lebih sering batuk. Tenang, itu bukan makin parah. Itu paru-paru kamu lagi bersih-bersih, literally nyapu sampah yang kamu titipin bertahun-tahun. Minggu kedua, indera penciuman sama perasa balik lagi. Kopi terasa kopi, bukan rasa abu neraka campur angin. Minggu ketiga, peredaran darah membaik, kulit mulai lebih bersih, energi naik, mood enggak gampang meledak kayak petasan bocor. Masuk 1 bulan, paru-paru kamu mulai regenerasi, risiko serangan jantung turun. Dan ini yang paling penting ya, setiap kali kamu nolak rokok, otak kamu lagi di rewire. Kamu bukan cuma berhenti ngerokok, kamu lagi ngusir kebiasaan rusak yang selama ini ngekos gratis di kepala kamu. Sebulan bersih dan badan kamu mulai terasa, akhirnya balik jadi milik kamu sendiri. Jadi buat kamu yang masih bilang, besok aja berhentinya, sayang. Besok itu sekarang, kirim ini ke teman kamu yang keras kepala, tapi kamu sayang itu. Jadi, mau masih tetap merokok? Atau sudah mulai peduli dengan diri sendiri dan juga lingkungan? Perokok itu paling jago soal ngomong. Dia bisa ngomong kayak, gua nggak apa-apa kok, belum tentu gua ngerokok, lu nggak ngerokok, kita adu balap lari, lu yang menang, belum tentu. Ya iyalah brody, rokok itu racun, tapi racun yang sabar banget bray. Nggak buru-buru tuh nyikat lo tuh. Dia pelan-pelan nunggu sampai lo cuek, sampai lo pikir badan lo baik-baik aja, baru deh tuh dia mulai mainin lo pas lo umur 35 sampai 40-an. Dada lo mulai sesek, paru-paru lo mulai agak bocor-bocor halus, jantung lo mogok pas lagi umur-umur produktif. Dan sorry to say, buat lo yang laki-laki, fungsi lo sebagai laki-laki pun bakal ikut mogok. Rokok itu bukan racun yang cepet, tapi racun licik yang sabar nunggu lo ngerasa aman sampai tiba-tiba lo nyesel pas lo udah tua.